warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Krantarisa dengan NIM 452-409-1280. Saya dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa angkatan 2024. Pada video kali ini saya akan membahas materi mengenai perkembangan ilmu pada zaman Renaissance dan modern. Baik, yang pertama, masa Renaissance pada abad ke-15 hingga ke-16. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman ini juga menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap keesaan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersama dengan perkembangan humanisme. Zaman ini juga merupakan penyempurnaan kesenian, keahlian, dan ilmu yang diwujudkan dalam diri jenius serba bisa, yaitu Leonardo da Vinci. Nah, penemuan percetakan terjadi kira-kira 1440 Masehi, dan ditemukan benua baru pada 1492 Masehi oleh Columbus memberikan dorongan lebih keras untuk meraih kemajuan ilmu. Adanya penemuan para ahli perbintangan seperti Copernicus dan Galileo menjadi dasar bagi munculnya astronomi modern yang merupakan titik balik dalam pemikiran ilmu dan filsafat. Pemikiran ilmiah membawa manusia lebih maju ke depan dengan kecepatan yang besar, berkat kemampuan-kemampuan yang dihasilkan oleh masa-masa sebelumnya. Nah, manusia maju dengan langkah raksasa dari zaman uap ke zaman listrik, kemudian ke zaman atom, elektron, radio, televisi, roket, dan zaman ruang angkasa. Kopernikus adalah seorang tokoh gereja ortodoks. Ia menemukan bahwa matahari berada di pusat jagat raya dan bumi memiliki dua macam gerak, yaitu perputaran sehari-hari pada porosnya dan gerak tahunan mengelilingi matahari. Teori Kopernikus ini melahirkan revolusi pemikiran tentang alam semesta, terutama astronomi. Bacon adalah pemikiran yang seolah-olah meloncat keluar dari zamannya dengan melihat perintis filsafat ilmu. Ungkapan Bacon yang terkenal adalah "knowledge is power" atau pengetahuan adalah kekuasaan. Ada 3 contoh yang dapat membuktikan pernyataan ini, yaitu yang pertama, mesin menghasilkan kemenangan dan perang modern. Yang kedua, kompas memungkinkan manusia mengarungi lautan. Dan yang terakhir, percetakan yang mempercepat penyebaran ilmu. Tycho Brahe 1546 hingga 1601 adalah seorang bangsawan yang tertarik pada sistem astronomi baru. Ia membuat alat yang ukurannya besar sekali untuk mengamati bintang-bintang dengan teliti. Dalam tahun 1577, ia dapat mengikuti timbulnya sebuah komet. Dengan bantuan alat-alatnya, ia menetapkan lintasan yang diikuti komet tersebut. Ternyata lintasan ini jauh dari planet Venus. Penemuan ini membuktikan bahwa benda-benda angkasa tidak menempel pada crystalline spheres, melainkan datang dari tempat yang sebelumnya tidak dapat dilihat dan kemudian muncul perlahan-lahan ke tempat yang dapat dilihat untuk kemudian menghilang kembali atau menghilang lagi. Kesimpulannya adalah benda-benda angkasa semuanya terapung bebas dalam ruang angkasa. Nah, selanjutnya ada Fermat yang juga mengembangkan ortogonal koordinat sistem yang dimana dia juga melaksanakan penelitian teori aljabar berkenaan dengan bilangan-bilangan dan soal-soal yang dalam tangan Newton dan Leibniz kemudian akan menjelma sebagai perhitungan diferensial integral atau yang biasa disebut kalkulus. Fermat bersama-sama Pascal menyusun dasar-dasar perhitungan statistik. Baik, yang kedua ada zaman modern 17 hingga 19 Masehi.
Berdasarkan teori gravitasi dan perhitungan-perhitungan yang dilakukan Newton, dapat diterangkanlah dasar dari semua lintasan planet dan bulan, pengaruh pasang air samudra, dan lain-lain peristiwa astronomi. Justru dalam lapangan astronomilah ketetapan teori gravitasi makin meyakinkan, sehingga tidak ada lagi yang tidak percaya tentang adanya gravitasi ini. Nah, selanjutnya pada masa sesudah Newton, perkembangan ilmu selanjutnya adalah berupa ilmu kimia. Jika pada masa Newton, ilmu yang berkembang adalah matematika, fisika, dan astronomi. Nah, sedangkan pada periode selanjutnya, ilmu kimia menjadi kajian yang amat menarik. Ilmu kimia tidak mulai dengan logika, aksioma, ataupun deduksi. Baik, selanjutnya ada Joseph Black 1728 hingga 1799, dikenal sebagai pelopor dalam pemeriksaan kualitatif. Nah, ia menemukan gas CO2. Baik, selanjutnya pada sekitar tahun 1895, Henry Becquerel 1852 hingga 1908, suami istri Curie 1859 hingga 1906, dan Gigi Thomson 1897 menemukan radium logam yang dapat berubah menjadi logam lain, sedangkan Thomson menemukan elektron. Nah, selanjutnya adapun James Watt menemukan mesin uap abad ke-18, alat tenun, dan Inggris menjadi penghasil tekstil terbesar, kemudian diikuti Amerika Serikat dan Jepang menjadi negara industri. Nah, setelah abad ke-18 berakhir, maka perkembangan ilmu modern selanjutnya yaitu pada abad ke-19. Nah, pada abad ini penemuan yang dianggap sebagai penemuan abad tersebut adalah dengan ditemukannya planet Neptunus. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu ilmu yang berbasis rasionalisme dan empirisisme. Dalam menyusun pengetahuan, kaum rasionalis menggunakan penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah cara berpikir yang bertolak dari pernyataan yang bersifat umum untuk menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Contohnya, semua makhluk bernafas. Si Budi adalah seorang makhluk, jadi si Budi juga bernafas. Nah, sedangkan penganut empirisme menyusun pengetahuan dengan menggunakan penalaran induktif. Nah, penalaran induktif ialah cara berpikir dengan menarik kesimpulan umum dari pengamatan atas gejala-gejala yang bersifat khusus. Misalnya pada pengamatan atas logam besi, aluminium, tembaga, dan sebagainya. Nah, jika dipanasi ternyata menunjukkan bertambah panjang atau pertambahan panjang. Dari sini dapat disimpulkan secara umum bahwa logam jika dipanasi akan bertambah panjang. Nah, selanjutnya yang keempat ada perkembangan filsafat pada zaman modern. Pada zaman modern filsafat dari berbagai aliran muncul. Pada dasarnya, corak keseluruhan filsafat modern itu mengambil warna pemikiran filsafat sufisme Yunani yang sedikit pengecualian pada Kant. Nah, paham-paham yang muncul dalam garis besarnya adalah rasionalisme, idealisme, juga empirisme. Paham rasionalisme mengajarkan bahwa akal itulah alat terpenting dalam memperoleh dan menguji pengetahuan. Adapun paham idealisme mengajarkan bahwa hakikat fisik adalah jiwa, juga spirit. Dan yang terakhir, paham empirisme menyatakan bahwa tidak ada sesuatu dalam pikiran kita selain didahului oleh pengalaman. Baik, itulah tadi penjelasan saya mengenai kemajuan ilmu zaman Renaissance dan modern. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya.